warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Efara Al-Ghani dari SMP Negeri 1 Manojaya. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan sebuah cerita legenda yang berasal dari Jawa Barat yang berjudul Cium Wana. Cerita ini menjelaskan tentang asal-usul sungai yang bernama Cipamali dan hubungan orang Sunda dan orang Jawa tentang dua orang bersaudara yang bersaing memimpin di pulau yang sama. Pada zaman dahulu di daerah Jawa Barat terdapat kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Barma Wijayakusuma. Raja tersebut memiliki dua permaisuri. Permaisuri yang pertama bernama Nimas Dewi Pangenyep dan yang kedua bernama Nimas Dewi Nagani. Dalam waktu yang bersamaan mereka dalam keadaan mengandung. Suatu ketika Dewi Pangenyep melahirkan terlebih dahulu. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Bayi tersebut diberi nama Pangeran Hayam Bangga. Selang beberapa bulan kemudian, Dewi Nagani pun akan segera melahirkan. Dengan sigap ia membantu Dewi Nagani. Namun di balik kesediaannya membantu Dewi Nagani, ia memiliki niat jahat. Karena ia berniat menjadikan anaknya menjadi seorang raja dan memimpin kerajaan Galuh Pakuan. Lalu ia diam-diam menukar bayi Dewi Naganingrum dengan seekor anak anjing. Lalu ia masukkan ke dalam keranjang yang cukup besar, disertakan sebutir telur ayam. Lalu dihanyutkanlah ke sebuah sungai yang sangat deras airnya. Sementara di kerajaan terjadi kehebohan. Raja yang mendengar kabar tersebut marah sekaligus kecewa. Lalu ia memanggil penasehatnya yang bernama Ki Lengser. Raja menyuruh Ki Lengser untuk membunuh Dewi Naganingrum. Bagaimana tidak? Ia mendengar permaisuri yang sangat ia cintai melahirkan seekor anak anjing. Ki Lengser pun mematuhi perintah raja, tapi bukannya membunuh Dewi Naganingrum. Ia malah menyelamatkan Dewi Naganingrum, lalu membawanya ke dalam sebuah hutan dan ditinggalkan sebuah gubuk untuk Dewi Naganingrum tinggal di sana. Lalu Ki Lengser pun kembali ke istana, tapi melapor pada sang raja bahwa tugas ia untuk membunuh Dewi Naganingrum sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Untuk membuktikannya, ia menemui senjatanya dengan darah binatang hasil buruan di hutan tadi. Sementara di suatu tempat hiduplah sepasang suami istri yang umurnya sudah sangat tua. Namun mereka tidak dikaruniai seorang anak. Suatu ketika mereka ingin pergi ke sebuah sungai, tapi mereka dikejutkan dengan sebuah keranjang berisi bayi. Ini, cobalah lihat, apakah sebuah keranjang berisi bayi ini? Wah, iya Aki, ambil keranjang tersebut, kita rawat dan besarkan dia. Wah, lucu sekali ya bayi ini. Nanti kita namai dia Ciu Wanara. Wanara, ciu dari seekor burung
Wanyalah dari seekor monyet. Kedua sepasang suami istri tersebut sangat senang sekali mengetahui ada bayi laki-laki di kandang tersebut. Lalu mereka mengambil telur ayam di samping, lalu diberikan kepada seekor naga yang sangat sakti. Naga tersebut bernama Naga Hulu. Lalu tahun berganti tahun, Ciung Wanara tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan berani. Ia memiliki hobi untuk menyambung ayam dengan siapapun. Suatu ketika ia ingin mengembara ke kerajaan Galuh. Setibanya di kerajaan Galuh, ia bertemu dengan kedua orang patih yang bernama Purawesi dan Puragadi. Purawesi dan Puragadi tersebut terheran-heran mengapa ada seorang pemuda yang membawa seekor ayam jantan. Lalu kedua orang patih tersebut melapor pada sang raja. Sang raja memanggil Ciung Wanara untuk masuk ke dalam istana. Setibanya di dalam istana, Ciung Wanara mendapatkan raja yang bertanya, "Hai Ciung Wanara, siapa namamu dan dari mana asalmu?" "Nama hamba Ciung Wanara, putra dari Aki dan Limalanantang dari desa Gegersutan." "Lalu apa yang membuatmu datang kemari, anak muda?" "Begini tuan, hamba memiliki seekor ayam jantan yang diarungi oleh seekor naga selama 1 tahun. Hamba berniat datang ke sini untuk menyambung ayam dengan tuan dengan taruhan. Jika ayam milik hamba kalah, hamba siap mempertaruhkan nyawa. Namun sebaliknya tuan, jika ayam tuan kalah, hamba ini diberikan kerajaan Galuh." Raja tampak yakin sekali dengan taruhan yang diberikan Ciung Wanara. Raja langsung mengajak Ciung Wanara untuk ke alun-alun istana mengadu ayam. Awalnya ayam milik Ciung Wanara mengalami kewalahan, tapi ia tetap berdoa agar ayamnya kembali sehat dan bugar. "Sepertinya kamu akan segera kalah, anak muda. Siap-siap saja, nyawamu akan hilang." Ciung Wanara tidak mempedulikannya. Ia tetap berdoa dan mengharapkan ayamnya kembali sehat dan menghantam ayam milik sang raja. Doa itu pun terkabul. Ayam milik Ciung Wanara langsung mengubras abis ayam milik sang raja. Pertarungan antara ayam milik sang raja dan Ciung Wanara pun akhirnya dimenangkan Ciung Wanara. Sesuai dengan perjanjian tadi, Ciung Wanara mendapat kerajaan Galuh Pakuan. Tapi di sela-sela pertandingan itu, Ki Lengser membeberkan semua kebohongan yang dilakukan Dewi Pangrinyet dan Raja Barma. Ciung Wanara otomatis marah dan kecewa. Ia langsung memenjarakan Dewi Pangrinyet dan Raja Barma. Ia langsung menjemput ibunda tercintanya, Ibu Dewi Naganunggung, di dalam hutan. Lalu setibanya ia di kerajaan kembali, ia mendapat Pangeran Haryang Banga yang marah pada Ciung Wanara karena Ibu Dewi Pangrinyet dipenjarakan. "Hei Ciung Wanara, kenapa kau memenjarakan ibuku? Apa kau tidak mengetahui ibuku tercinta dimasukkan ke dalam penjara?" "Hei, apa kau tidak mengetahui perbuatan busuk apa yang telah ibu lakukan pada ibuku dan pada diriku?" Aku tidak peduli. Aku akan membalas perbuatanmu, Ciung Wanara."
pertarungan antara kakak dan beradik beda ibu pun berlangsung sangat sengit dan 2 hari. Awalnya Cium Wanara kalah melawan kakaknya sendiri yang diselimuti amarahnya. Cium Wanara menunggu kesempatan dan menyerang Harian Bangla untuknya, dan ia akan melempar tubuh Harian Bangla ke seberang Sungai Cipaman. Kesempatan itu dilihat oleh Cium Wanara. Ia langsung menghunuskan pedangnya dan langsung menusukkan pada tubuh Harian Bangla. Rasakan itu, Harian Bangla! Tidak mungkin aku kalah. Cium Wanara pun melempar tubuh Harian Bangla ke seberang Sungai Cipaman. Dan sejak itulah kerajaan Galuh terbagi menjadi 2. Cium Wanara yang mendapat di sebelah barat, yaitu di Tanah Sunda, sementara Pangeran Harian Bangla di sebelah timur, yaitu di Tanah Jawa. Akhirnya Cium Wanara hidup di kerajaan sebelah barat bersama Ibu Dewi Naganingrum, orang tua angkatnya, beserta bala tentaranya yang sangat ia banggakan. Sekian cerita legenda Cium Wanara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Adriani dari SMP Negeri 1 Malanjaya dengan nomor undian 5. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita legenda dari daerah yang berjudul Cium Wanara. Cerita ini menjelaskan tentang asal-usul sungai yang bernama tentang 2 bersaudara yang bersaing memerintah kerajaan di pulau yang sama. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Barma Wijaya Kusuma. Sang raja memiliki 2 permaisuri. Permaisuri yang pertama bernama Nyimas Dewi Pangrenyep dan yang kedua bernama Nyimas Dewi Naganingrum. Dalam waktu yang bersamaan, mereka berdua sedang dalam keadaan mengandung. Suatu hari, Dewi Pangrenyep melahirkan terlebih dahulu. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Kemudian, bayi tersebut diberi nama Pangeran Harian Bangla. Tak lama kemudian, Dewi Naganingrum pun akan segera melahirkan. Dewi Pangrenyep pun bergegas untuk membantunya. Akhirnya, Dewi Naganingrum melahirkan seorang bayi laki-laki yang tidak kalah lucu dan tampan dari kakaknya, Harian Bangla. Namun, di balik ketersediaan membantu persalinan Dewi Naganingrum, ternyata Dewi Pangrenyep sudah merencanakan niat jahatnya yang sudah ia susun agar sesuai dengan harapannya. Maka diam-diam ia pun melaksanakan tugasnya. Ia membongkar bayi Dewi Naganingrum dengan seekor anak anjing, sedangkan bayi yang sebenarnya dimasukkan ke sebuah keranjang serta menyertakan sebutir telur ayam di sampingnya. Tak lama ia hanumkan ke sebuah pertemuan. Sementara di kerajaan terjadi sebuah kehebohan. Kabar yang sangat menggemparkan dan mengejutkan seluruh isi istana. Raja pun sangat marah sekaligus kecewa mengetahui kenyataan. Bagaimana tidak, permaisuri yang selama ini ia cintai sudah melahirkan seekor anak anjing, sedangkan hal ini sangat menghancurkan harga dirinya sebagai seorang raja. Dalam keadaan marah, raja pun memanggil penasehatnya
menyetujuinya. Tapi dalam hatinya, Ki Lengser akan membantu Dewi Naganingrum dan menyembunyikannya di sebuah hutan. Lalu setelah itu, Ki Lengser pun segera kembali ke istana dan langsung menghadap sang raja, melaporkan bahwa tugasnya untuk membunuh Dewi Naganingrum sudah terlaksana. Dengan membuktikan bahwa ia sedang melaksanakan tugasnya, ia membasahi senjatanya dengan darah binatang buruan yang ia temui di dalam hutan. Sementara di suatu tempat hiduplah sepasang suami istri yang sudah sangat tua. Suatu hari ia berniat pergi ke sebuah sungai untuk menangkap ikan. Namun mereka dikejutkan dengan sebuah keranjang besar di tengah-tengah sungai berisi bayi. Mereka pun sangat bahagia karena mereka tidak memiliki anak dan tidak berniat untuk merawat bayi tersebut. Nini, cobalah lihat apakah itu sebuah keranjang berisi bayi. Benar, Aki. Mari kita bawa, kita rawat dan besarkan dia. Wah, lucu sekali ya Nini. Bagaimana kalau bayi ini kita namakan Ciung Wanara saja, Nini? Ciung dari seekor burung dan Wanara dari seekor monyet. Baiklah, Aki. Nini setuju saja. Mudah-mudahan bayi ini menjadi laki-laki yang cerdas, gagah, dan berani. Setelah itu, Ki Lengser pun membawa tangan yang berada di samping bayi tersebut, kemudian diserahkan kepada naga sakti yang bernama Nagawiru untuk kemudian dierami. Suatu saat nanti, telur tersebut akan meneteskan seekor ayam jantan dan menjadi binatang kesayangan dari bayi yang ditemukan sepasang suami istri tersebut. Tahun berganti tahun, Ciung Wanara tumbuh menjadi pemuda yang sangat kaku. Ia suka menyambung ayamnya dan berkali-kali. Suatu hari, ia berniat pergi ke laut untuk mengembara. Awalnya, Aji dan Ini tidak menyetujuinya. Namun, karena anaknya terus memaksa, akhirnya Ciung Wanara pergi ke kerajaan Galuh dengan membawa ayam jantan kesayangan. Tibanya di kerajaan Galuh, ia bertemu dengan dua orang pati yang bernama Purausi dan Puragani. Kedua pati tersebut tertarik dengan Ciung Wanara karena ia membawa ayam jantan. Setelah itu, kedua pati tersebut melapor kepada sang raja bahwa ada pemuda tampan yang memiliki seekor ayam jantan yang sangat tampan. Akhirnya, takdir mempertemukan ayah dan anak yang sudah dipisahkan oleh kekuatan dewa. Ciung Wanara pun datang ke istana untuk bertemu sang raja. Lalu Ciung Wanara pun berhadapan dengan sang raja. Setelah itu Ciung Wanara pun menyebut, "Hei anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu?" "Nama hamba Ciung Wanara, putra dari Aki dan Balanta, dari desa Gegesik." "Apa maksud kedatanganmu kemari, wahai anak muda?" "Begini, tuanku, hamba mempunyai seekor ayam jantan yang induknya mempunyai sama sekali. Sebelumnya, ia pernah hanyut di sebuah sungai dan dirami oleh sang raja pun ingat kepada Naganingrum yang mengandung selama sekali. Sedangkan Dewi Kamanya sudah mengira bahwa yang dihadapannya adalah putra dari Naganingrum yang hendaknya membalas dendam. "Kau berniat untuk mengadu ayam dengan milikku? Apa taruhannya?" "Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya, jika ayam baginda yang kalah, hamba mohon diberi separuh kerajaan Galih Pakuan." Karena Raja Galih Pakuan merasa yakin bahwa ayam jagonya akan menang dalam pertandingan, maka pertaruhan Ciung Wanara pun disetujui. Baginda
segera membawa ayamnya ke halaman dan diikuti oleh Ciuman. Pertandingan sabung ayam ini berlangsung dengan seru. Awalnya, ayam jantan milik Ciuman yang menunjukkan kekalahan. Namun tiba-tiba ayam tersebut kembali kuat dan segar. Sedangkan ayam jomong milik sang raja pun kalah terdesak. Akhirnya, Ciuman kembali memenangkan pertandingan sabung ayam tersebut. Sesuai dengan perjanjian yang telah disetujuinya, Ciuman mendapat negara sebelah barat, sedangkan sebelah timur oleh baginda diserahkan kepada Haryang Banga. Masing-masing bertuhan. Setelah kejadian itu, Ki Lengser yang awalnya berpihak kepada Raja Banga berpindah haluan menjadi berpihak kepada Ciuman dan membeberkan semua kebohongan yang telah terjadi. Ki Lengser pun lalu Ciuman pun sangat marah ketika mengetahui kenyataan. Lalu Ciuman pun menjebloskan Dewi Pangerannya ke dalam penjara. Sedangkan Haryang Banga sangat kaget ketika mengetahui ibunda tercintanya telah dimasukkan dan dijebloskan ke dalam penjara oleh Ciuman. Akhirnya pertarungan antara dua orang adik kakak beda ibu itu pun tak dapat terelakkan. Hei Ciuman, beraninya kau masukkan ibuku ke dalam penjara? Hei, apa kau tidak mengetahui perbuatan busuk apa yang telah ibumu lakukan kepada ibuku dan diriku? Aku tidak peduli. Akan kubalas perbuatanmu, Ciuman. Pertarungan itu berlangsung sangat dahsyat sekali, tidak ada yang dapat menghentikannya. Awalnya, Ciuman sempat kewalahan melawan kakaknya sendiri. Namun Ciuman tak dapat menyerah. Ciuman tetap bertahan dan menunggu kesempatan untuk menyerang balasan. Akhirnya, kesempatan itu terlihat oleh Ciuman. Ciuman menusukkan pedangnya ke dalam tubuh Haryang Banga yang membuatnya kalah. Rasakan itu, Haryang Banga! Tidak, tak mungkin aku kalah. Setelah itu, kerajaan Galuh benar-benar terbagi dua, dipisahkan oleh sungai yang bernama Cipamali yang berasal dari kata pamali yang artinya pamali jika ada pertarungan antara dua orang adik kakak. Akhirnya, Ciuman mengambil alih sebelah barat yang berada di tanah Jawa, tanah Sunda, dan sedangkan Haryang Banga mengambil alih di sebelah timur yang berada di tanah Jawa. Akhirnya Ciuman hidup berbahagia beserta ibundanya